Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita melanjutkan video sebelumnya. Macam-macam keringanan yang pertama adalah menggugurkan kewajiban. Jadi ada satu macam keringanan berbentuk iskot, menggugurkan kewajiban. Contohnya adalah sholat saat haid. Nah itu sholatnya gugur. Nah, jadi nggak perlu sholat lagi saat haid. Dan sholat Jumat bagi wanita itu juga begitu. Sholat Jumat juga gugur. Musafir dan orang sakit juga gugur sholat Jumat. Kemudian zakat, puasa, haji, dan umroh bagi yang tidak mampu. Jadi kalau ada orang tidak mampu umroh, nggak punya biaya, puasa nggak mampu karena kekuatannya, zakat nggak mampu karena nggak punya harta zakat untuk dizakatkan. Nah itu semuanya gugur, tidak wajib. Yang kedua adalah tangkis. Tangkis itu mengurangi beban hukum. Contohnya seperti sholat kosor bagi musafir. Jadi sholat kosor itu dari 4 rakaat dikurangi menjadi 2. Nah, itu ada keringanan hukum bagi musafir. Kemudian zakat bagi yang hanya punya sisa harta kurang dari 1 mud. Jadi maksudnya begini, di malam lebaran dia mampu, tapi mampunya hanya 1 kilo. Jadi yang diperbolehkan ya cuma zakat 1 kilo itu saja. Jadi nggak usah mencapai 2 kilo 7 on. Nah itu, jadi nggak perlu, cukup semampunya dia. Nah, itu namanya mengurangi beban hukum. Yang awalnya harus 1 mud, nggak perlu 1 mud. Pokoknya sisa harta pas malam lebaran berapa. Kemudian yang nomor 3 adalah mengganti. Jadi ada satu keringanan hukum dengan cara mengganti. Contohnya adalah mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum. Jadi kalau umpama ada orang sakit atau tidak ada air, maka kewajiban mandi dan wudhunya diganti tayamum. Ibdal itu. Terus mengganti berdiri saat sholat dengan duduk. Jadi umpama orang sakit, karena nggak mampu, karena sakit, maka diganti dengan duduk atau isyarat atau tidur. Kemudian yang selanjutnya mengganti puasa dengan membayar kafaroh. Ini bagi orang tua renta yang tidak mampu. Jadi kalau sudah tidak mampu, sangat tua, nanti puasanya diganti dengan membayar kafaroh. Setiap 1 hari 1 mud. Kemudian yang keempat, mengangkat muhakam sebagai wali nikah. Jadi umpama ada anak perempuan di Jakarta, orang tuanya di Lampung. Jadi Lampung Jakarta itu lebih dari Masafatul Qosri. Masafatul Qosri itu 86 kilo lebih. Nah, ini kan Jakarta Lampung itu sudah jauh. Maka nanti anaknya yang di Jakarta itu boleh mengangkat muhakam sebagai wali nikahnya. Karena ayahnya jauh jangkauan. Nah itu, yang lebih baik syukur-syukur orang tuanya disuruh nelpon mewakilkan kepada muhakamnya tadi. Jadi seigotnya seigot taukil. Kalau nggak taukil juga nggak apa-apa. Itu karena sudah diperbolehkan karena lewat jauh tadi. Nah itu boleh diganti. Jadi ibdal itu mengganti hak walinya. Baik, macam-macam keringanan selanjutnya yaitu adalah at-takdim atau didahulukan. Contohnya seperti sholat jamak takdim dan mendahulukan zakat sebelum waktunya. Jadi zakat itu sebenarnya waktu wajibnya adalah pas buka puasa terakhir, malam lebaran. Tapi karena orang mungkin repot untuk mengurusi persiapan lebaran, akhirnya boleh takjil zakat, mendahulukan zakat sejak 1 Ramadan. Itu boleh. Kemudian yang kelima adalah takhir, mengakhirkan. Contohnya seperti sholat jamak takhir. Jadi untuk duhur asar, sholatnya dilakukan di asar. Duhurnya nggak sholat, itu namanya takhir. Terus mengakhirkan puasa karena sakit. Pas Ramadan sakit, nanti pas waktu Syawal, bulan Syawal sehat, ya puasa. Kemudian mengakhirkan sholat karena menyelamatkan diri atau orang lain dari darurat. Mau sholat, ada orang kecelakaan, kita menolongnya dulu. Nah ini boleh, menyelamatkan dulu boleh. Jadi meskipun nanti sholat kita sampai keluar batas waktu, habis kehabisan waktu. Kemudian yang keenam adalah at-tarkhis. Tarkhis itu dimudahkan daripada hukum yang awal. Jadi hukum yang awal lebih kenceng, gara-gara ada sesuatu terus dimudahkan. Itu namanya rukhsah atau tarkhis. Contohnya adalah dihalalkannya bangkai atau khomer bagi orang yang kelaparan atau kehausan. Jadi bangkai awalnya itu haram dimakan karena ada darurat mau mati kelaparan ya boleh. Kemudian dihalalkannya obat najis juga begitu. Jika memang nggak ada obat suci yang bisa menyembuhkan.
Melihat calon istri juga begitu. Awalnya melihat wanita lain itu bagi laki-laki ya haram, tapi karena ini ada momen mau menikah, maka melihatnya boleh. Nah, itu ada rukhsah, ada kemurahan. Kemudian akad kirot dan salam. Kirot itu yang mudorobah tadi itu yang seperti di awal. Istilahnya ada kirot, ada mudorobah sama. Jadi akad kirot itu dimudahkan. Awalnya nggak boleh. Alasannya seperti di atas tadi. Kemudian akad salam. Salam itu jual beli pesen. Jadi awalnya jual beli pesen itu ada nilai gorornya. Gorornya apa? Kadang kita udah pesen, maksudnya demikian-demikian, ternyata barang yang datang tidak sesuai keinginan. Itu gorornya di situ. Tapi tetap boleh, karena memang kebutuhan yang keumuman manusia itu nggak bisa langsung beli cash. Kadang biasanya pesan dulu, karena barang tidak ada dan seterusnya. Nah itu demi demi itu akhirnya dimudahkan, tarhis, dirukhsah. Kemudian yang ketiga adalah sunnah mengakhirkan sholat duhur saat cuaca panas. Nah ini ya, jadi umpama cuaca ekstrim panas, itu duhurnya boleh diakhirkan nanti jam setengah tiga kalau sudah agak panas, tidak begitu panas. Nah, jadi sholat itu tidak harus di awal waktu. Nah ini karena ada darurat panas tadi itu. Kemudian saat sholat khauf boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat khauf itu sholat saat berperang itu. Jadi pas perang, waktu sholat belum selesai, lah itu sambil berdiri, sambil lari, sambil berteriak, sambil kena najis darahnya musuh, tidak madhep kiblat, lah itu semuanya diperbolehkan. Itu namanya rukhsah. Baik, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.